wabarakatuh. Jumpa lagi dengan I Know You From Your Heart bersama Miss Hidai, dan kita akan membahas nih teman-teman ya yang pernah merasakan sakit hati padahal itu dilakukan oleh orang yang kita cintai, itu rasanya gimana ya. Nah, kita mau belajar nih dari sahabat kita Mbak Zeda Salim. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sudah sehat? Alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Ya kan? Dan kita mau tahu nih, kan Zeda pernah mengalami ya perasaan tidak menyenangkan, mencintai orang tapi dia malah menyakiti gitu. Boleh dong diceritain ke teman-teman gimana sih kejadiannya? Dari pelajaran kisah hidupku dan Asia, insya Allah akan ada manfaat yang bisa diambil. Jadi saya sedikit merasakan bagaimana rasanya menjadi Asia. Di bagian mananya tuh? Istri Fir'aun. Rasa sakit bukan hanya fisik, tapi juga psikis. Physically, dari kepala, wajah, area mata terutama, lengan, tulang belakang, sampai ke bagian kaki. Semuanya lebam semua. Semuanya lebam semua. Diapain? Dipukul dong. Dipukul dong. Enggak, maksudnya tuh dia kan mencintai Zeda. Iya. Tapi kenapa dia bisa mukul gitu? Intinya sama dengan kisah Bunda Asia, istri Firaun. Saya tidak lagi menjadi wanita yang seperti dia inginkan, dan saya tidak melakukan apa yang dia mau, karena saya merasa itu adalah dosa atau maksiat, sama sepertinya Bunda Asia. Jadi lahir batin, Masya Allah, subhanallah, ada tindakan abusif di situ, disiksa lahir dan batin, secara psikis, mental, hinaan, cacian. Ya, saya merasa tidak dicintai, saya merasa tidak berharga. Dan buktinya diselamatin ya dari kondisi yang sakit lahir batin itu, sampai sekarang masih selamat ya, masih bisa di sini dan masih bisa menginspirasi kita semuanya. Masya Allah. Mohon izin Miss Hidai, kalau boleh saya membagi doa yang saya panjatkan hampir sama dengan Bunda Asia istri Fir'aun, yaitu pada surat At-Tahrim ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin, yang artinya, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ini doa Bunda Asia yang doanya hampir sama pada waktu saya meminta petunjuk pada Allah. Ya Allah, jika suamiku baik untukku, satukan kami. Tapi jika dia tidak baik untuk hidupku, untuk anakku, untuk masa depanku, dia zolim padaku, jauhkanlah aku dari orang yang zolim. Hampir sama doanya, cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi akhirnya Allah jauhkan, Allah pisahkan. Saya berusaha untuk tetap husnuzon, bersangka baik pada Allah. Bahkan dalam posisi itu saya bisa marah pada Allah. Ya Allah, setelah semua rasa sakit yang saya alami, tidak bisakah Engkau menyadarkan dia agar rumah tanggaku tetap bertahan? Mengapa Engkau biarkan aku merasakan yang orang tua aku rasakan? Keluarga tercerai berai. Bukankah mudah bagimu untuk menyadarkan dia, membuat dia sayang padaku? Bukankah itu mudah bagi Allah? Tapi mengapa Allah membuat sebaliknya? Saya tetap bersangka baik pada Allah, tetap berhusnuzon pada Allah, bahwa memang dia tidak pantas untuk mendapatkan yang baik, dan saya pantas untuk mendapatkan yang lebih baik. Itu pelajaran yang saya ambil dari ujian yang Allah beri ke saya, Miss. Insya Allah. Dan pada masa itu kan sebenarnya masa nggak enak ya, dan ini cerita juga cerita nggak enak ya. Tapi waktu ada kasusnya Uma Oki Stiana Dewi kan, yang bicara tentang KDRT, terus kemudian itu jadi seru tuh, jadi viral. Kan Zeda terus kemudian menceritakan itu ya, berbagi kisah itu. Kenapa sih, maksudnya apa, dan apa harapannya? Teladannya dari mana nih yang akan dibagikan? Iya,
Jadi kebetulan waktu itu saya sedih ya melihat hujatan dan kalimat-kalimat negatif fitnah yang menghantam Ustazah Oki Stiana Dewi. Kebetulan saya juga mengenal beliau dan saya melihat ceramahnya secara full. Ini seperti saya bercermin, seolah-olah ini yang terjadi kepada saya. Tapi intinya mengapa saya membela Ustazah Oki dalam video itu dan akhirnya dimuat oleh media asing, beberapa media-media di Indonesia, tujuannya adalah satu, yaitu mari kita menguatkan tauhid kepada Allah. Kalau selama itu beliau kan difitnah tidak membela kaum wanita, ya kan, disuruh diam. Padahal justru yang saya tangkap dari ceramah Ustazah Oki ini malah justru jangan diam kalau mendapatkan kekerasan atau KDRT, tindakan abusif, jangan diam. Pertama, mengadulah hanya pada Allah. Pertama, itu jangan diam. Hanya mungkin masyarakat salah paham dengan apa yang disampaikan oleh Ustazah Oki. Justru Ustazah Oki ini memberi jalur emas kepada kita kaum wanita yang mendapatkan perlakuan abusif baik lahir maupun batin. Jalur emasnya adalah pertama mengadu kepada Allah, gitu kan Miss ya? Iya betul. Mengadu kepada Allah. Mengadu pada yang paling kuat, yang nggak akan bocorin juga, yang akan membela kita, betul lah. Gimana sih rasanya diaduin ke polisi aja udah ketakutan ya, apalagi mengadu kepada zat yang maha besar, yang maha adil, yang pedih azab dan siksaannya, subhanallah, masya Allah. Jadi pertama kita kuatkan tauhid, mengadulah pada Allah. Seperti halnya pada saat itu saya menyembunyikan segala macam luka-luka lebam dari orang tua, dari keluarga, dari publik. Kalau saya bikin drama di media sosial, bisa aja waktu itu masih menjadi public figure ya, tapi saya memilih untuk bertauhid. Saya percaya kepada Allah. Allah akan memberikan banyak kebaikan kepada saya setelah kejadian ini, entah apa itu. Saya percaya kepada Allah. Jadi nomor 2, baru kita mengadu kepada manusia, entah itu mengadu kepada pihak yang berwajib, berwenang, atau keluarga. Silahkan, itu hak setiap wanita. Tapi intinya pesannya satu, jangan diam pada saat mendapatkan perlakuan abusif dari pasangan. Ya, tetap melakukan ikhtiar ya, dan ikhtiar terbaik ketika mengadunya pada yang paling kuat ya. Dan tadi kan kalau dari surat At-Tahrim tadi dikatakan Asiyah mengadu rela disakiti dan minta hadiahnya dari Allah, dibikinkan rumah. Masya Allah. Ya, dan kalau Zeda apa sih apa ya yang menyemangati Zeda gitu, sehingga udahlah aku nggak ngurusin di dunia deh, aku ngadu sama Allah aja gitu. Apa tuh? Sebenarnya apa yang saya minta dengan yang apa Bunda Asia minta hampir sama. Semua manusia pasti menginginkan surga. Hanya di sini Allah sudah memberikan surga dunia untuk saya pribadi. Dalam bentuk apa? Surga dunianya dalam bentuk iman dan takwa. Setelah kejadian ini, Allah membuat saya lebih banyak lagi bersujud. Allah membuat saya lebih banyak lagi menyentuh ayat suci Al-Quran. Allah membuat saya membukakan hati saya untuk lebih banyak lagi bersedekah, beristighfar, bersalawat, berzikir, yang menurutku itu jauh lebih mahal, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Karena aku melihat di sekelilingku banyak sekali manusia yang sibuk dengan dunia, hampir tidak ada waktu menjalankan sholat, apalagi berzikir, apalagi membaca ayat suci Al-Quran. Aku sangat beruntung. Mungkin orang di satu sisi melihat saya, kasihan banget sih hidup loh, sedih terus, nangis terus. Tapi kalau saya berhusnuzon pada Allah, saya mendapatkan surga dunia. Allah memberikan saya keimanan dan ketakwaan. Allah membukakan hati saya untuk berpuasa, menahan lapar haus yang tidak semua orang bisa melakukan puasa. Allah membukakan hati saya untuk bersujud di sepertiga malam, di mana tidak semua orang dibukakan Allah hatinya untuk bersujud di sepertiga malam. Sibuk tidur, istirahat, bahkan menghabiskan waktu dengan maksiat. Allah justru memberikan saya surga dunia dalam bentuk ibadah, keimanan, ketakwaan yang lebih besar harganya dibanding dunia dan seisinya. Masya Allah.
Tapi kan Zeda ya, kalau secara manusiawi kan tetap ada ya rasa sakit ya kan, sakit fisik, sakit hati juga gitu, sakit psikis gitu. Hal apa sih yang diikhtiarkan oleh Zeda dalam rangka mengobati itu semua? Pasti dari Allah akan diberikan kemudahan, tapi secara ikhtiari gitu apa yang dilakukan selama ini? Yang pertama adalah meminta pertolongan Allah, itu sudah pasti. Yang kedua adalah sabar, sabar menahan diri dari perbuatan maksiat. Saya mencoba untuk menghindari lingkungan yang ada maksiat di situ. Saya mencoba menghindari, sekalipun itu untuk urusan mencari nafkah atau pekerjaan, saya hindari. Saya lebih banyak bergaul dengan orang-orang berilmu, orang-orang soleh dan solehah. Salah satunya Miss Hidai. Masya Allah, Masya Allah. Salah satunya Miss Hidai, ini salah satu saksi hidup saya yang menguatkan saya. Bagaimana perjalanan saya untuk bisa memperkuat diri adalah dengan berkumpul dengan orang-orang soleh dan berilmu. Itu adalah salah satu cara untuk healing, menyembuhkan. Saya menceritakan masalah hidup yang pahit ini, kalau tidak pada orang yang berilmu, justru akan digunjing, digibah, malah dianggap sebelah mata, menyedihkan sekali sih hidupmu begitu. Tapi kalau kita berbicara atau berkomunikasi terkait masalah seperti ini dengan orang yang berilmu seperti Miss Hidai, yang soleh, soleha, Masya Allah, kita justru merasa mendapatkan solusi, karena solusi yang diberikan adalah solusi yang dimana berasal dari manusia yang takut kepada Allah, manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah. Jadi pada saat saya menghadapi ujian seperti ini, solusinya apa agar saya tetap berada di dekat Allah, bahkan makin dekat lagi kepada Allah? Itu lingkungan. Saya mencari lingkungan dengan berhijrah dengan orang-orang soleh, solehah. Jadi artinya apapun itu tetap harus ikhtiar ya, dan ikhtiarnya adalah salah satunya mendekat pada obat ya, obat hati gitu kan ya, daripada healing buang-buang duit ya, terus kemudian open apa ya, cerita kemana-mana malah tambah masalah ya. Jadi obat hatinya adalah salah satunya mendekati orang-orang yang berilmu, orang soleh, dan dari situ tapi itu harus jujur ya Zeda ya kan ya, mau ceritain apa adanya dan mengeluarkan emosinya juga gitu ya. Itukah cara Zeda bangkit? Ya, itu sudah pasti. Jujur itu tidak ke sembarang orang ya, tapi itu tadi memilih. Saya lihat dulu orang ini punya ilmu sabar nggak memahami saya, orang ini punya ilmu nggak untuk memberikan solusi pada saya. Itu pertama. Kedua, saya tidak munafik, saya juga butuh yang namanya obat. Saya mengkonsumsi sehari itu ada kurang lebih 7 butir obat. 7 butir obat. Itu obat herbal, obat dari dokter, kombinasi untuk membuat saya tetap waras, untuk membuat saya tetap bertahan hidup, untuk membuat saya tetap menjadi manusia yang sabar. Saya tidak mau menjadi manusia yang kehilangan akal sehatnya. Allah menolong saya dengan wasilah obat, orang-orang berilmu, orang-orang soleh, orang-orang soleha. Sampai sekarang itu ikhtiar yang saya lakukan. Dan Masya Allah, Miss, minum obat sehari 7 butir itu tidak mudah setiap hari. Sebenarnya saya sedih, ya Allah, mengapa aku tidak bisa hidup seperti orang normal pada umumnya, yang bisa tidur tanpa harus minum obat, yang bisa bekerja dengan energi yang kalau lihat Miss Hidai, Masya Allah, energinya bekerja ke sana kemari tanpa rasa lelah. Tapi sedikit saya, jangankan untuk bergerak seperti Miss Hidai yang bekerja ke sana kemari, untuk bisa bernafas saja saya sudah bersyukur. Alhamdulillah saya masih hidup detik ini. Karena subhanallah, saya berkali-kali mencoba mengakhiri hidup. Jika ada yang bilang, iman kamu di mana? Kenapa kamu mengakhiri hidup? Kamu sholat, kamu zikir. Saya cuma bisa jawab seperti halnya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dunia ini hina, dunia ini lebih hina daripada bangkai anak kambing. Sehina itu dunia ini. Saya bilang pada Allah, ya Allah, saya ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Saya sudah capek tinggal di dunia yang hina ini. Saya rindu denganmu ya Allah. Saya ingin di tempat yang mulia. Tapi mungkin
saya salah caranya ya dengan mengakhiri hidup itu saya langsung beristighfar kepada Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, teman-teman, bukan hal yang gampang loh ya, dengan banyak banget cerita yang seperti dialami Zeda itu ya, KDRT, kena mental kalau kata anak sekarang ya, dan dalam kesendirian mengurusi anak itu nggak gampang banget. Dan kalau Zeda sekarang bisa minum obat, itu udah pertolongan dari Allah. Dan bisa diberi hidup sampai sekarang, diselamatkan di setiap kali ada setan lewat yang mau ngajakin bunuh diri aja, itu juga sebuah nikmat dari Allah. Mudah-mudahan itu yang nanti jadi rumah di surga. Amin. Ya, karena nyawa kita akan diambil sama Allah tepat pada waktunya. Amin, insya Allah. Ya, tetap bertahan insya Allah. Ya, jadi terakhir nih, apa nih motivasi Zeda yang bisa diberikan kepada teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama dan mungkin juga pernah kepikiran untuk bunuh diri gitu? Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahku dan kisah Bunda Asiyah, istri Fir'aun, adalah yang pertama, kita harus ikhlas dengan ketentuan Allah. Tidak boleh kita marah, menjudge Allah dengan kalimat-kalimat negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu memohon perlindungan Allah, yakin pada kebesaran dan keadilan Allah, karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berhusnuzon pada Allah, Allah baik, Allah sayang aku, insya Allah kita akan selalu dilindungi. Dan yang ketiga, memiliki keteguhan iman yang tinggi, senantiasa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu hikmah dan pelajaran yang bisa diambil. Lalu yang terakhir adalah memiliki prinsip iman dan keyakinan yang kuat. Jadi semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya, semakin kita harus punya iman yang kuat. Karena tidak mudah dalam kondisi seperti ini bertahan. Mungkin teman-teman juga ada yang mengalami hal yang sama dengan saya, mendapatkan tindakan abusif dan akhirnya marah, ingin meluapkan kekecewaan, marah pada Allah dengan takdir yang menyayat hati, yang pedih. Justru ini adalah kesempatan di mana kita semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yakin Allah akan berikan kita pahala yang besar. Allah akan memberikan hikmah, banyak kebaikan di balik ini semua. Masya Allah ya. Dan begitulah kalau kita taat kepada Allah, kita punya iman, seberat apapun permasalahannya, ketika kita kembalinya kepada Allah, insya Allah selamat teman-teman. Emang gak gampang pasti, makanya Allah hadirkan orang-orang di dunia ini yang bisa mudah-mudahan membantu teman-teman. Nah, kalau teman-teman mengalami hal yang sama, mengalami kesulitan, ada gangguan mental, ada rasa pengen bunuh diri, putus asa dengan banyaknya permasalahan yang ada, datanglah kepada orang yang tepat, katakan dari hati, minta pertolongan sama Allah, dan kalau dikasih obat di dunia, diminum ya, biar tetap cepat sehatnya dan tetap bisa berkarya, gitu ya. Masya Allah, Zeda luar biasa bisa bertahan sampai saat ini dan bisa menginspirasi kita semuanya. Dan ini penting banget karena tidak semua orang melakukan, tidak semua orang mengalami hal yang pedih, dan tidak semua orang yang mengalami hal pedih itu mau menginspirasi. Jadi alhamdulillah Zeda di sini untuk bisa berbagi ceritanya, tidak untuk dilarut dalam kesedihan, tapi justru memberi semangat buat teman-teman semuanya. Ya, dan satu lagi, di saat kita memiliki kesempatan untuk membalas keburukan dengan keburukan, dalam kisah ini kita memilih menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, karena Allah yang maha adil dalam membalas. Karena saya saksi bahwa mereka yang menyakiti, menzolimi, Allah balas dengan caranya sendiri, dan bahkan lebih pedih dari apa yang mereka lakukan terhadap saya. Dan di saat diperlakukan buruk oleh suami, tetap yakin sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa suami kita juga memiliki banyak kebaikan yang harus disyukuri. Jangan kita menyalahkan suami sepenuhnya, kita muhasabah diri bahwa mungkin kita kurang ilmu sabar dalam memahami suami, kurang ilmu sabar dalam menghadapi kemarahannya. Jadi itu motivasi terakhir saya, Miss Hidai. Aku bertanya kepada kebahagiaan, di manakah engkau terletak? Lalu dia jawab, aku terletak di hati orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Teman-teman luar biasa ya, mudah-mudahan kita mendapatkan insight positif sehingga kita bisa bertahan dari apapun kesulitan, dan Miss Hidai juga dapat
dari guru Misida ini. Kalau kamu dizolimi oleh seseorang dan kamu bisa memaafkan, itu baik. Tapi akan jauh lebih baik kalau kamu bisa mendoakan dia yang menzolimi kamu. Allah akan datangkan kebahagiaan itu dan kedamaian itu untuk kita, Masya Allah. Sampai jumpa di lain kesempatan. I know you from your heart. I know because I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, dadah. Be tough. Bye.